Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sahabat sehat selalu dan tetap menjaga kebersihan, menjaga diri, jaga jarak agar tidak terpapar oleh virus COVID-19. Nah sahabat, kali ini saya ada di mana nih? Ini Geraha Muria. Nah Geraha Muria ini ditolak oleh warga Colo yang akan digunakan untuk sebagai karantina pemudik. Nah, seperti apa penolakannya, kemudian alasannya apa? Mari kita langsung saja tanya-tanya kepada warga agar kita tahu kejelasannya penolakan ini. Nah, mari sahabat kita tanya-tanya langsung kepada warga. Nah sahabat, di sini juga ada spanduk keterangan bahasanya dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19, Geraha Muria untuk sementara ini ditutup. Nah, mari kita masuk ke dalam, kita lihat suasananya. Nah ini Geraha Muria ini memang kosong saja, tapi ini masih ada petugasnya sih. Ada mobil di situ, masih ada mobil, tapi ini kosong, masih ada petugasnya. Rencananya ini akan digunakan untuk karantina bagi warga Kudus yang baru pulang dari mudik. Akan dikarantina di sini, tapi warga menolak. Nah, penolakannya itu karena apa? Mari kita tanya langsung pada warga. Karena di depan Geraha Muria ini ada warga yang berjaga di pos depan situ. Nah, mari kita ke sana, kita tanya-tanya langsung kepada yang jaga. Alasan penolakannya itu apa, Pak? Satu alasan karena dari pihak desa tidak dikasih tahu informasi tentang penempatan ke tempat karantina di wilayah kami. Kedua, dampak dari ini semua, seandainya ini diadakan di Colo, banyak dampak yang nantinya akan ada efek di desa Colo. Perkiraan dampaknya sendiri, Pak? Itu ada dampak yang seperti apa, Pak? Satu, kami sebagai warga Colo ini memang mengantisipasi karena dianjurkan bahwa untuk antisipasi tentang penyebaran virus corona ini, satu, penutupan aset-aset ini ya, wisata ini. Kedua, semua tempat pariwisata ini ditutup semua. Tapi tiba-tiba ini ada tempat karantina di sini. Ini membuat kami kaget dan membuat warga ini was-was karena ketakutan dengan adanya penyebaran. Karena informasinya semua pemudik yang ada di sini nanti akan dimasukkan ke geraha ini. Jadi ini bentuk kami untuk pencegahan dari penyebaran virus ini. Memang kami menolak. Jadi jangan sampai ada pendatang yang masuk ke sini dan nanti dinyatakan positif, nanti imbasnya warga takut. Jadi selama ini warga sudah merasa was-was dengan ditutupnya tempat pariwisata ini. Ekonomi kami memang sudah merasa sangat-sangat terasa. Tiba-tiba ada informasi bahwa geraha ini akan dijadikan tempat untuk penampungan pemudik dari semua area di sini, bukan untuk di Colo ini. Jadi nanti dampaknya setelah ini mungkin warga emang takut, warga semua takut dengan ganasnya corona ini. Jadi memang kami sepakat untuk menolaknya, biar nanti tidak ada kata tentang penyebaran virus corona ini dari Colo. Kalau kemarin kan sempat turun aksi, Pak ya. Nah itu sebelumnya sudah ada komunikasi atau koordinasi terlebih dahulu nggak, Pak, dengan warga maupun pihak desa? Untuk warga kami sudah sepakat ya, karena ada pertemuan di lingkup tokoh masyarakat dan pemerintah desa tentang adanya aksi ini. Karena merasa desa ini tidak ada pemberitahuan bahwa Colo ini akan dijadikan tempat penampungan atau tempat karantina, ini tidak ada. Bahkan secara tertulis tidak ada pemberitahuan. Maka itu kami diundang oleh kepala desa untuk rapat bagaimana untuk tanggapan dengan penempatan ini. Dan
semua tokoh masyarakat dipanggil, diundang, diajak musyawarah ini menyepakati bahwa kami menolak adanya ini. Dengan alasan itu tadi, was-wasnya, mencekamnya, ketakutannya warga ini dengan adanya pendatang yang nantinya akan membawa virus corona ini. Jadi bentuk penolakan kami ini memang itu salah satu bahwa kami memang mau memutus rantai penyebaran virus ini. Jadi memang Colo tidak akan ada orang yang masuk di sini dari manapun. Secara teknis sendiri Pak, apa itu dirasa warga kurang aman dan masih membuat resah? Jelas bahwa dengan adanya orang pemudik ya, bukan untuk orang Colo saja, pemudik yang datang dari luar Colo ini semua ya. Ini sentra, jadi tidak hanya untuk orang Colo, jadi semua pemudik ini bisa ditempatkan di sini. Artinya bukan untuk orang Colo juga aja. Makanya kami menolaknya gitu. Kami udah kebingungan bagaimana caranya untuk antisipasi orang Colo, tapi malah dari pihak pemerintahan menempatkan orang luar di Colo gitu. Jadi saya merasa was-was, walaupun ini namanya pencegahan ya. Kami juga punya konsep sendiri untuk pencegahannya dengan cara tidak ada orang lain yang masuk ke desa Colo. Ini saya juga punya tujuan untuk memutus rantainya dengan itu semua. Jangan sampai ada orang luar Colo ini masuk ke sini gitu. Karena ini tempat pariwisata gitu. Hasil kemarin dalam rapat pertemuan dengan Pak Camat, dengan Kepala UPT, Pak Kapolsek, karena beliaunya menyatakan bahwa mereka ini hanya bawahan, jadi beliau belum bisa memutuskan. Jadi ini masih menunggu nanti hari Senin. Ini tolong nanti karena ini keputusan kemarin belum selesai, masih ada menunggu. Mereka tidak akan mengadakan aktivitas di tempat ini. Jadi mas-mas ini semua untuk bisa menjaga, memantau supaya tidak ada gejolak di warga dan mereka juga tidak ada aktivitas di sini. Tetap semangat, tetap solid bahwa tuntutan kami memang harus dikabulkan. Jadi teman-teman yang di lapangan ini untuk bisa memantau tempat ini supaya tidak ada aktivitas. Jadi mari kita bersama untuk menyelamatkan warga. Nah ini sahabat, Geraha Muria yang rencananya akan digunakan untuk mengkarantina pemudik. Nah mari kita tanya-tanya langsung kepada bagian UPT yang ada di sini. Pak, sebenarnya di Geraha Muria ini Pak, itu bisa menampung berapa orang Pak kapasitasnya? Sesuai dengan kondisi yang sudah kami persiapkan itu untuk di lingkungan Geraha itu ada hotel, kemudian ada villa dan ada pavilion. Total semua kami siapkan 50 orang, untuk 50 orang. Kemudian karena direncanakan di wilayah Colo kan tidak hanya pesanggrahan dan villa, tapi di pondok. Kalau pondok itu kami siapkan untuk menampung 20 orang. Berarti di wilayah Colo ini Ada dipersiapkan 70. untuk menampung warga Kudus yang mudik untuk di karantina ada 70 orang 70 ya. Tempat tidur yang kami persiapkan. Ini sesuai dengan aturan jarak antara satu dengan yang lain kita sesuaikan. Untuk ini Pak, hasil dari koordinasi dengan warga sendiri kemarin itu Pak, kan warga Colo sendiri menolak adanya tempat di Colo ini untuk dijadikan tempat karantina Pak. Nah harapannya sendiri Pak dengan selaku kepala UPT bagaimana Pak? Harapan kami sebagai kepala UPT supaya ada keputusan yang resmi, tapi itu menunggu dari hasil yang akan dilaksanakan oleh unsur-unsur pimpinan yang lebih atas. Jadi sampai hari ini kami tetap menyiapkan, termasuk jaga juga sudah kita laksanakan. Ini Pak, kalau misal ini jadi digunakan
sebagai tempat karantina bagi pemudik, itu rencana penanganannya seperti apa, Pak? Kami hanya menyiapkan tempat. Hanya menyiapkan tempat. Hanya menyiapkan tempat. Untuk teknis berarti terlepas dari teknis penanganan. Lepas dari penanganan. Sahabat, mari kita lihat Nah, ini juga sudah lokasi kita yang sudah siapkan disiapkan. supaya steril. Jadi dari situ keluar kamar mandi. Tidak ada yang bisa. Itu bisa kapasitas 10 orang, Pak, ya? 10 orang. Dengan jarak yang sudah kita atur. Selain itu, ada berapa kamar lagi, Pak? Ini pavilion. Ini masing-masing menampung 2. Satu kamar 2 orang, Pak, ya? Enggak, ada 2 kamar. Oh, 2 kamar? 2 kamar, ya. Ini juga gitu. Nah, sahabat, ini di depan pintu masuk aula besar, ini sudah ada tulisannya. Nah, mari kita masuk ke dalam melihat kesiapan dari Geraha Muria ini. Nah, sahabat, ini tempat tidur yang sudah disediakan. Ada 10 tempat tidur, jaraknya 2 meter. Nah, ini ada jarak-jaraknya. Secara keseluruhan ini siap menampung 50 orang di Geraha Muria ini. Dan memang sudah disiapkan tempatnya. Cuman masih ada terkendala penolakan warga Colo khususnya yang tidak setuju dengan adanya tempat yang ada di wilayah Colo digunakan sebagai mengkarantina warga yang mudik, warga Kudus yang mudik. Nah, seperti itu, sahabat. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat beta semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.